kita tidak pernah berharap perpecahan terjadi. Nah, kalau misalnya kemudian ada pendukung capres atau capres-capres itu bersahabat, berteman dengan orang-orang yang selama ini mengasong sistem khilafah, yang kalau istilah Imam Besar Petamburan itu adalah NKRI bersyariah, ini kan sangat berbahaya untuk bangsa kita. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Taluti Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita dalam perjalanan menuju salah satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Kebetulan ada sahabat yang mengundang untuk melihat-lihat kebunnya. Beberapa hal yang saya ingin tegaskan bahwa terkait dengan Pilpres hari ini, di mana ada 3 bakal capres yang akan berlaga. Tentu bagi rakyat Indonesia sudah tahu mana yang akan dipilih dan mana yang harus ditangguhkan untuk dipilih. Nah, begini sahabat ya, sungguhnya kalau saya memberikan saran, barometer pemilihan itu terhadap bakal capres-capres yang ada ini coba di-tracking dulu, diperiksa dengan baik latar belakang mereka dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena bagaimanapun juga Pilpres akan menghasilkan seorang pemimpin yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan bangsa kita. Jangan sampai kemudian justru yang terpilih itu memelihara orang-orang yang bakal merusak bangsa Indonesia, terutama dalam sisi ideologi. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang dominan umat Islam. Tentu kita tidak pernah berharap perpecahan terjadi. Nah, kalau misalnya kemudian ada pendukung capres atau capres-capres itu bersahabat, berteman dengan orang-orang yang selama ini mengasong sistem khilafah, yang kalau istilah Imam Besar Petamburan itu adalah NKRI bersyariah, ini kan sangat berbahaya untuk bangsa kita. Kenapa berbahaya? Karena sekali lagi saya mau tegaskan bahwa bangsa kita ini terdiri dari beberapa suku bangsa, terdiri dari beberapa agama, budaya, bahasa. Ya, intinya bahwa kita ini adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, bangsa yang majemuk, yang membutuhkan pemersatu. Jadi harusnya memang yang memiliki itu adalah orang-orang yang punya pikiran besar tentang nasionalisme, dan bagaimana antara nasionalisme dan agama itu kemudian tidak ditabrakkan satu sama lain, tapi harus saling memberikan penguatan. Bahwa dalam rangka untuk siar agama apapun juga itu membutuhkan nasionalisme yang kuat di sana. Tidak boleh ada perpecahan antara satu agama dengan agama yang lain. Tentu itu yang menjadi titik berat kita dalam pemilihan Pilpres. Saya tidak mau mengatakan bahwa silahkan Anda memilih calon ini atau calon itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana di dalam menentukan pilihan itu tadi. Coba periksa track recordnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana latar belakangnya, karena sesungguhnya itu semualah yang akan menjadi gambaran bagi visi dan program-program yang akan dia kawal ke depan. Boleh jadi hari ini di depan mata akan terpampang program dan visi yang bagus, tetapi itu hanya menjadi satu bagian prasyarat dokumen sebagai bakal capres. Tetapi nanti pada actionnya di lapangan boleh jadi sudah lain yang dia lakukan, kembali kepada habib tetapnya, kembali kepada apa yang selama ini mereka keluarkan tentang bagaimana membangun bangsa Indonesia dan dengan sistem khilafah. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, tak lelah-lelahnya saya sampaikan ini
Saya betul-betul menghimbau karena ini terkait soal nasib bangsa kita. Ini terkait soal negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini terkait soal masa depan generasi kita, yang mana kita tidak boleh abai di sini. Pada prinsipnya bahwa seluruh orang hari ini tentu memiliki cita-cita besar untuk bagaimana mendorong yang namanya kesejahteraan, mendorong yang namanya memimpikan yang namanya negara Baldatun Thayyibatun Rabbun Ghafur. Tentu semua itu adalah menjadi mimpi-mimpi manusia, tetapi bagaimanapun juga metodologi yang harus dicapai untuk menuju cita-cita besar tersebut harus betul-betul terkonfirmasi sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada, karena bangsa Indonesia berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Makanya ya presiden ke depan ini harus mampu menyatukan seluruh perbedaan-perbedaan itu, dalam artian satu sama lain mesti saling menerima dan tidak boleh ada program-program parsial yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Salah satu contoh misalnya adalah selama ini masih maraknya pengusiran atau pembongkaran rumah ibadah atau pengusiran orang yang lagi beribadah. Itu saya kira kasat mata di depan mata kita. Tentu kita berharap bahwa ke depan itu tidak lagi terjadi. Jangan kemudian karena agama Islam mayoritas lalu itu cenderung melakukan intimidasi terhadap umat minoritas sebagaimana yang terjadi selama ini di beberapa tempat di Indonesia. Kalau kita bicara soal bagaimana perbedaan-perbedaan itu harusnya saling menyapa, dan tidak boleh ada satu sama lain yang jauh lebih dominan. Sekalipun kita mayoritas, ya harus menyayangi yang minoritas, harus melindungi yang minoritas, harus membimbing yang minoritas, bagaimana supaya kemudian merasa bahwa negara ini betul-betul surga bagi mereka. Itulah yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita semua berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting adalah nikmat kesehatan, terutama kesehatan jasmani dan rohani, dan yang paling penting juga adalah nikmat sehatnya dompet. Artinya kalau kesehatan dompet terganggu itu juga berbahaya pada pikiran kita, dan bisa-bisa karena pikiran terganggu ya tahu sendiri akibatnya apa. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.